Kalau kalian lagi nyari tutorial cara install OpenClaw tapi cuma punya HP, nah video ini cocok buat kalian. Karena gua bakal kasih kalian cara install OpenClaw pakai VPS full dari HP. Tanpa laptop, tanpa komputer, dan tanpa ribet. Dan yang paling penting, lo bisa jalanin ini 24 jam non-stop langsung dari HP lo. Kayak punya asisten AI sendiri. Jadi pastiin lo nonton sampai habis karena gue bakal jelasin dari nol sampai bener jadi. Oke. Tapi bukan berarti kita install langsung di HP, kita bakal pakai VPS dan semua prosesnya tetap full dari HP. Mulai dari beli VPS, install, sampai konfigurasi. Semuanya kita kerjain langsung dari HP. Mungkin ada yang mikir, Bang, kenapa nggak langsung install di HP aja? Sebenarnya bisa, tapi ada beberapa metode dan semuanya ada minusnya. Pertama, metode root. Nah, ini harus nge-root HP, ribet banget. Kayak install ulang OS, dan lo harus siap-siap ngorbanin HP, tapi memang hasilnya paling powerful. Yang kedua, ini mode ADB ya, jadi kayak dia pakai ADB, lumayan teknis, lumayan agak ribet, tapi ini juga lumayan hasilnya, kurang cocok buat pemula. Kalau yang ketiga pakai Termux, nah ini paling gampang, tapi tetap jalannya di HP lo. Artinya HP jadi berat, baterai cepat rusak, harus nyala 24 jam, jaringan harus stabil terus. Dan jujur aja, itu nggak nyaman. Solusi terbaik, VPS. Makanya kita pakai VPS. Kenapa? Bisa jalan 24 jam non-stop, listrik aman, jaringan stabil, performa lebih konsisten. Dan yang paling penting, kita tetap bisa kontrol semuanya dari HP. Pertama-tama yang mesti kalian siapin, pertama awal-awal tuh Termius sama Termux. Jadi ini terminal, pengganti terminal di komputer gitu kan. Kita kan nggak pakai komputer, pakainya HP. Jadi install aplikasi dua ini. Dan langsung aja kita buka browsernya ya. Nah, ini kita buka Chrome dulu. Kalian mesti buka Sumopod ya kan. Habis itu kalian login. Nanti linknya gua taruh di deskripsi aja. Oke, di sini kalian login aja ke akun. Enakan pakai Google ya biar langsung. Kalau udah masuk kayak gini, kalian ke titik 3 kiri atas. Habis itu scroll aja. Kalau pertama kali pakai biasanya verifikasi email dulu atau ya biasalah kayak gitu. Udah gitu masuk ke billing ya. Kalian mesti top up dulu gitu. Nggak mungkin kan kalian beli VPS tapi kalian belum top up kayak gitu kan. Habis itu kalau kalian top up deposit ya jadi. Dan ini nggak bisa diduitin lagi. Kalian top up mau berapa duit, karena VPS itu harganya 60.000 gitu paling murah, buat spek yang paling rendah gitu kan. Jadi kita top upnya 60.000 aja gitu kan. Top up 60.000, habis itu klik aja top up, nanti dia bakal check out, scroll ke bawah, nanti ada QRIS ini, nanti kalian scan biasa aja kayak belanja online pada umumnya. Bisa juga pakai Shopee, Dana dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Tapi karena gue udah beli VPS, jadi kita langsung ke bagian VPS aja. Kalian ke bagian VPS ini nih ya. Di situ diklik sini, klik create VPS. Nah, kalau yang belum punya VPS itu klik aja yang ini, create VPS. Kalau yang udah, VPS-nya ada di bawah nih. Kita klik aja create VPS. Nah, di sini ada VPS name. VPS name tuh kayak nama komputernya, nama servernya. Anggap bebas kalian mau namain misalkan OpenClaw atau misalkan nama kalian atau bebas. Select region, ini buat milih negara. Lebih bagus pakai negara yang terdekat ya, karena semakin dekat daerahnya itu semakin kecil latensi. Latensi itu udah kayak delay. Ibarat kata kalau kalian pakai WiFi gitu kan, itu tuh semakin jauh semakin lambat. Nah, sama halnya sama server kayak gitu. Ini juga. Jadi kita makanya Jakarta biar lebih dekat. Nah, operating system atau OS-nya sini select, kalian klik aja, cari OpenClaw ya. Jadi di scroll aja gitu kan. Biasanya deket bawah OpenClaw. Tapi di sini saya paling atas. OpenClaw. Scroll lagi ke bawah. Select server plan. Ini tuh kayak spek komputernya kayak gimana. Nah, ini paling murah 60.000 dengan kecepatan 20 Mbps, inggrisnya storage 40 GB, RAM 2, CPU 2. Sebenarnya OpenClaw itu jalan normalnya ya, bagusnya RAM-nya itu minimal 4. Tapi karena kita ini buat testing, buat contoh lah gitu. Kalian mungkin buat LOL pasti pengen nyoba dulu.
itu bisa coba dulu yang 60.000 kayak saya kayak gitu. Kalau udah dipilih ya, ini tinggal pilih aja, klik. Habis itu tinggal create VPS. Nanti kalau udah create VPS, nanti kayak konfirmasi. Nah, jadi kayak gini. Kayak gitu. Kalau udah jadi kayak gini, ini tinggal diklik aja. Kalian bakal dapet aksesnya ya, public IP address, private, username, sama password. Nah, ini jangan sampai kesebar ke orang ya sebenarnya. Bagian password apalagi. Terus juga kalian bisa lewat web console, tapi web console ini buat di ini ya, komputer lebih enaknya. Kalau misalkan di HP tuh kurang enak, makanya kita pakainya kan tadi Termin US sama si Termux. Oke. Habis itu kita bakal akses langsung public IP address-nya. Kita salinnya tinggal diklik aja tuh yang icon. Kita langsung masuk ke Termin US. Di Termin US ini kalian login dulu ya pakai akun kalian. Kenapa sih pakai ini? Karena kalau pakai ini tuh lebih simple. Nanti semua server itu bakal keset. Enaknya kayak gitu. Nah, IP address-nya udah kepaste ya. Habis itu continue. Kalau udah continue, kita namain alias. Jadi kayak buat ngebedain server kita lah ini. Misalkan OpenCloud Sumopod. Kayak gitu. Habis itu ininya SSH udah centang benar. Kredensial itu kayak buat akun aksesnya gitu. Tadi kan kita dapat kredensialnya yang username sama password. Ini tinggal salin aja. Username-nya yang root. Kita balik lagi. Root. Sebenarnya tinggal diketik aja ya. Nah, password kalian tinggal salin juga sama. Tinggal diklik aja yang ini sekali sebenarnya. Jadi nggak usah ditampilin mata. Itu nanti kebobolan VPS kalian. Habis itu passwordnya tinggal paste atau tempel. Kayak gitu. Ini udah selesai semua. Kalau udah dirasa udah, di pojok kanan atas ada centang. Nah, tinggal centang aja. Nah, udah selesai, muncul kayak gini. Nah, ini kayak konfirmasi gitu, bahwasanya pengen connect sama VPS OpenCloud kita gitu. Nah, ini tampilannya. Kalian bisa di zoom out atau zoom in pakai 2 jari. Kalau di zoom in tinggal 2 jari tuh, makin gede. Nah, kayak gitu. Di sini kita udah masuk ke si OpenCloud-nya. Kita bakal konfigurasi awal gitu. Masukin perintah OpenCloud onboard. Jadi ini buat pertama kali setting ya. Habis itu kita enter. Jadi dia bakalan nyiapin gitu settingan awalnya gitu kan. Mesti apa aja sih yang perlu disiapin. Nah, di sini ada peringatan kayak mau lanjut apa enggak ya. Kita pasti bilangnya yes, ya gitu kan. Karena kan dia diingetin gitu masalah keamanan gitu. Karena keamanan tuh begitu penting gitu ya. Jadi kalau nggak siap dengan security-nya, keamanannya gitu, dengan peringatannya, ya udah no. Kalau no, dia bakalan nggak jadi install. Nah, kalau onboarding mode ini kita pilih quick start aja, rekomendasi, biar lebih simple. Terus di model, nah model tuh kayak otak AI-nya. Anggaplah OpenCloud ini tuh kerangka badannya gitu, dan otaknya itu model. Nah, kita bebas mau pilih dari AI mana. Kalau saya pakainya sih OpenAI, jadi pakai akun ChatGPT Plus gitu kan, atau Pro. Pakainya Codex. Kalau pakai API key yang bawah, itu yang kedua, itu tuh nanti masukin API key. Mungkin kalau yang belum pernah tahu, API key itu kayak kode kunci brankas lah gitu kan. Nanti kita masukin, nanti si otak sama kerangkanya OpenCloud itu bakal terhubung lewat si API key ini. Jadi penghubungnya lah. Nah, kita lewat Codex aja, kita enter. Nah, di sini ada link. Linknya kita salin semuanya. Jangan sampai kelewat. Kalau udah semuanya kita copy. Sekarang kita bakal login si ChatGPT. Jadi buka tab baru, habis itu paste, enter. Nanti dia diarahin buat login si ChatGPT-nya. Nah, di sini tinggal login aja kayak biasanya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini pakainya akun tim ya. Nah, kalau situs tidak dijangkau, kita bakal ngambil URL-nya aja. Jadi yang ini kita bakal salin ya. Salinnya itu yang kayak copy paste tuh samping pensil. Habis itu kita balik, masuk ke si Termin US lagi. Nah, sini kita paste. Habis itu kita enter. Nah, udah selesai. Lanjut pemilihan model. Pemilihan model di sini kita cari 5.4 sih yang bagusnya. Cuma karena ini dari si servernya belum terupdate, jadi kita pakainya yang 5.3 Codex saja. Kita pakai keep current aja. Habis itu kita enter.
Nah, di sini kita pilih modelnya bebas, kayak buat interaksi sama AI-nya mau lewat mana nih. Nah, saya pakainya Telegram karena lebih biasanya itu. Kalau WhatsApp kurang enak, Discord kurang biasa, nah itu kan. Nah, kita enter Telegram bot token. Nah, kita bakal masukin bot token, kita enter lagi. Masukin Telegram bot tokennya gimana? Nah, kita bakal masuk ke si Telegram. Buka aplikasi Telegram. Habis itu di pencarian cari aja ya, kalau yang ini add bot father. Nah, yang centang biru pokoknya, yang ini 8 juta pengguna. Habis itu kita garis miring neobot. Nah, terus kalau suruh masukin nama, kita masukin nama misalkan ya kan pokoknya bebas lah, enter. Sekarang kita username ya, jadi username kayak yang di Instagram itu yang di atas biasanya kita tulis aja Jarvis Pisan Boy, dan akhirnya harus ada kalimat botnya atau underscore bot. Nah, kalau udah selesai, di sini ada tokennya, kalian tinggal diklik aja, itu langsung kesalin. Kita bakal balik dan masukin tokennya ke si terminal ya, ke Termius. Nah, udah selesai. Kita bakal lanjut configure skill. Nah, skill kalau kalian pengen tambahin skill langsung di sini bisa. Tapi kalau belum butuh-butuh banget skill, ini kayak keahliannya gitu, dia itu bakal bisa bikin gambar atau apa. Nah, ini bisa ditambahin gitu kan. Pencaharian atau connect ke MCP server atau apa kayak gitu ke GitHub. Kita bisa skip. Kalau pengen skip harus dicentang dulu spasi, habis itu baru enter. Di sini Google Plus API Key ini kayak buat Google Map lah gitu kan, API kayaknya kayak buat scraping data Google Map atau ya gitulah. Di situ kita enter aja, skip. Gemini API Key Nano Banana, kita belum perlu Nano Banana buat bikin gambar, skip. Notion buat pencatatan kita nggak terlalu butuh, kita skip. No. OpenAI Imagine nggak perlu buat gambar. OpenAI buat whisper, suara nggak usah. Eleven Labs ini buat text to speech atau pokoknya sama aja lah kayak suara lah kayak gitu. Habis itu kita no juga. Enable hook di sini kalian bebas ya. Ada penjelasannya di sini. Mau diaktifin apa enggak? Misalkan session memorinya, terus command loggernya. Ini opsional aja. Bisa juga langsung di skip. Kalau pengen dicentang ya udah centang. Kita enter aja langsung. Gateway service kita restart. Jadi buat nge-restart ulang si servernya kayak gitu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kayak ada pemilihan TUI, Web UI, sama Do This Later atau kita bakal pilih nanti gitu. Kita bakal pilihnya yang TUI biar kayak programmer kayak gitu. Jadi bisa langsung jalanin di sini. Wake up my friend. Nah, sekarang dia bakal ngidupin si AI-nya gitu kan. AI agentnya bakal disiapin. Nah, langsung dia udah hidup dan kita bisa ngasih nama dia. Misalkan kamu Jarvis, saya tuanmu. Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja biar selanjutnya dia pakai bahasa Indonesia. Kayak gitu. Terus di sini cara penggunaannya dia mau kalem atau gimana, itu bisa kalian atur gitu lewat prompt atau perintah. Oke, gitu aja, simple. Sebenarnya ini udah bisa dipakai, tapi kan dalam bentukan terminal gitu. Jadi masih belum enak lah. Kita bakal setting di Telegram ya. Kita bakal quit dulu, garis miring, quit, baru enter. Nah, ini udah keluar ya dari si UI-nya. Dan sekarang kita bakal integrasi si Telegramnya. Tadi kan kita udah bikin bot baru nih, Jarvis-Pisan. Kita klik aja, di situ mulai. Jadi klik aja tuh yang username-nya. Nah, dia bakal ada konfigurasi kayak gini. Nah, kalau ada konfigurasi kayak gini, kalian salin aja. Nah, kalian ambil yang paling bawahnya nih, yang OpenClaw, Pairing, Override, Telegram. Nah, potong. Yang ini, pokoknya ambil yang ininya aja ya. Ini buat gambaran aja. Yang penting tuh kode bawahnya nih, ini bakal beda-beda ya buat pairingnya. Nah, situ kita salin. Kita masukin ke si terminalnya. Kalau misalkan kita chat lagi, gitu, misalkan halo, dia nggak bakal bisa jawab karena dia masih belum dibuka pintu komunikasinya gitu. Jadi Telegramnya masih belum nyambung ke si AI agentnya, si OpenClaw-nya. Nah, ini kita udah masukin ya, paste, kita enter.
Kalau udah kita enter, nah dia udah approve, berarti udah keterima. Kalau udah keterima, sekarang kita bakal chat. Halo, dia bakal bisa jawab. Sekarang AI-nya udah berhasil install di HP, ya kan? Dan juga udah bisa kita gunain. Tapi di sini masih belum bisa akses mission control-nya. Kita belum bisa mengakses websitenya. Di sini kalau misalkan kita langsung akses websitenya, ya kita anggap Open Cloud Dashboard. Kita enter perintah Open Cloud Dashboard. Di sini kan ada kayak 127 itu kan buat localhost ya. Kalau misalkan kita copy, dia tuh walaupun ada tokennya, dia tetap nggak bakal bisa diakses situsnya karena kita belum nge-route gitu kan. Jadi belum ngarahin websitenya gitu. Jadi situs tidak dapat dijangkau. Kita nggak bakal bisa atur izin-izinnya kayak gitu. Soalnya beberapa kan kita mesti konfigurasi ulang gitu kan. Kayak keahliannya apanya kayak gitu. Nah, makanya kita mesti jalanin si ininya nih, SSH bawahnya. Oke. Kita copy dulu ini. Terus kita keluar, masuk ke Termux. Nah, di Termux ini kalian tuh kalau misalkan langsung dimasukin biasanya nggak bakal bisa. Dia bakal error, soalnya masih belum keinstall si SSH-nya. Jadi, kita bakal jalanin perintah dulu. Perintahnya kayak gini. Pertama Termux setup storage ya, jadi kayak buat apa namanya, dia tuh ngakses penyimpanannya. Paste, kita enter. Nah, dia bakal akseskan semua file, jadi biar si terminalnya akses si HP-nya. Termux izinkan, jadi biar terminalnya bisa ngakses file manajernya lah kayak gitu. Udah selesai. Sekarang kita jalanin yang kedua ini, apt update sama upgrade ya. Kita salin. Nanti saya taruh di deskripsi, kita paste. Nah, kalau connecting to Termux kayak gini, ini kan biasanya pakai WiFi ya, yang kayak gitu. Kita mesti hidupin DNS atau WiFi. Sini saya pakainya DNS 111 ya. Itu karena jaringan biasanya, kayak gitu. Oke. Sekarang udah di upgrade sama di install. Sekarang kita bakal lanjut jalanin. Tadi kan si SSH-nya. Sebenarnya kita tinggal copy aja nih yang ini. Kita copy, terus kita paste. Tekan paste, enter. To locate package. Lagi yang ini. Nah, di sini kita Nah, tadi belum ke install ternyata ya, yang step keduanya. Ini baru nih, mulai progress. Kita tunggu aja. Berarti tadi agak kelewat. Nah, baru sekarang kita perintah yang pkg install open SSH. Kita enter. Itu tinggal yang raw ini aja ya. Tinggal diklik-klik aja. Mana nih tadi? Nah, ini kita enter. Nah, ini kita jadi kita install ya. Oke, lagi proses. Sekarang kita bakalan akses yang si ininya SSH yang dari si terminus nih, yang ini. Ini kalau di enter itu tetap masih nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Biasanya karena IP addressnya tuh ini harusnya yang public, bukan yang privat gitu. Jadi kita bakal ubah yang akhirnya aja gitu. Tapi kita coba dulu aja ini buat contoh. Dia bakal time out ya. Jadi bener-bener kayak tuh, kayak gitu. Jadi errornya. Sekarang kita bakal jalanin ulang nih. Yang abis root add-nya itu dihapus. Habis itu kalian masuk ke Chrome-nya ya. Kalau misalkan kalian lupa gitu kan. Nah, di sini public IP address-nya disalin lagi. Habis itu dipastekan. Habis itu enter. Nah, kalau ada kayak gini, kayak pertanyaan, kita pilih yes aja. Terus masukin password. Passwordnya kita masukin dari yang di sini lagi. Kita salin. Terus kita paste lagi. Jadi kayak ini tuh biar bisa akses lewat lokal gitu, lewat HP kita. Ini harus diaktifin.
Nah, kalau passwordnya udah dimasukin terus kita enter, itu sekarang kita udah bisa ngakses si localhost yang tadinya nggak bisa. Jadi kayak gateway controlnya udah bisa diakses sekarang. Tuh, kayak gitu. Ini gateway controlnya udah bisa diakses. Kalian bisa setting-setting ya. Ini masih belum diupdate tampilannya, jadi masih kayak gini. Sebenarnya lebih bagus ya, lebih enak lah yang terbaru tuh. Jadi kalian update aja ini di bagian agen gitu kan. Bagian tools atau apanya enable aja semuanya. Jadi kayak penting nih, ini masih belum bisa di enable, harusnya bisa enable habis itu save. Nah kayak gitu dulu buat penjelasan install si OpenClaw di PPS dan bisa akses gateway control OpenClaw nya kayak gitu ya. Intinya ini udah bisa dipakai. Misalkan dia masih belum bisa akses terminal atau apa, itu butuh settingan lain, mungkin gua bakal bikin di video selanjutnya aja. Oke. Misalnya kita bakal tanya, ini kan karena lewat Telegram kan, jadi ya begitulah. Nah dia bisa banyak hal lah. Kalau misalkan kita cek performa PPS sekarang, dia masih belum bisa. Soalnya dia masih belum punya akses ke terminalnya. Tapi kalau kita akses lewat si sininya, mission controlnya ya, kita ke bagian chat. Coba. Terminal, nah dia masih belum bisa ya. Terminal cek performa PPS, coba. Enter. Sebenarnya kalau udah akses terminal atau apapun bakalan makin pintar gitu. Nah dia masih belum, soalnya masih belum diaktifin. Nanti di video selanjutnya gua bahas, oke? Sama buat demo lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.